Nah, sehingga ada kawan menawari saya untuk menjadi messenger. Ini messenger saya gunakan kalimat yang lebih biar kelihatan baik, bagus aja. Padahal sebenarnya kurir, tukang mengantar surat. Tapi kemarin ini Bang ada survei kepuasan publik begitu dan Abang itu ditempatkan yang terendah di Jawa. Bagaimana Abang merespon ini? Dan ada beberapa hal yang menjadi internalisasi lah ya ke diri saya. Pertama masalah nggak boleh terlambat. Karena kalau terlambat saya pasti kena marah. Konsumen pasti marah, sehingga perusahaan pasti merugi. Maka saya selalu kalau sudah terjadwal saya jalankan. Karena saya selalu menerima kenyataan, menerima keadaan. Karena bagi saya kalau mengeluh malah mempersulit jalan saya. Kita tahu Banten itu wilayah yang sudah bisa dikatakan memiliki dinasti, ada terah yang sangat kuat. Dan bahkan salah satu waktu itu saingan Bang Andra saat Pilgub itu, Bu Airin, ini bisa dibilang sosok yang sangat kuat sekali gitu untuk di Banten. Dan ketika akhirnya Bang Andra yang terpilih dan bisa duduk sekarang menjadi Gubernur Banten, saat itu kepikiran sendiri gak sih Bang kayak kok bisa ngalahin? Pada saya ingat itu tanggal 29 November, 2 hari setelah dia mengucapkan selamat, kemudian dia berpesan, awas kau jangan korupsi, lebih baik kau tetap miskin tapi terhormat. Halo, kembali lagi dalam podcast Penjaga Harapan. Masih bersama saya Zakia Arfan dan seperti biasa kami menghadirkan narasumber yang memiliki tugas dan juga amanah untuk menjaga harapan bangsa dan juga negara Indonesia. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber bintang tamu yang tentunya tidak kalah luar biasa. Beliau adalah seorang gubernur yang kalau kita lihat track recordnya ini ya benar-benar dimulai dari nol dan bahkan bisa mengalahkan nama besar di wilayahnya. Ini ada Bang Andra Soni, Gubernur Banten. Halo Bang Andra, apa kabar? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Andra, terima kasih sudah datang di Penjaga Harapan. Bang Andra, aku tuh kalau ngelihat track record Bang Andra, apalagi ini kan Banten ya Bang ya. Kita tahu Banten itu wilayah yang sudah bisa dikatakan memiliki dinasti, ada terah yang sangat kuat. Dan bahkan salah satu waktu itu saingan Bang Andra saat Pilgub itu, Bu Airin, ini bisa dibilang sosok yang sangat kuat sekali gitu untuk di Banten. Dan ketika akhirnya Bang Andra yang terpilih dan bisa duduk sekarang menjadi Gubernur Banten, saat itu kepikiran sendiri gak sih Bang kayak kok bisa ngalahin? Atau memang sudah percaya diri kayak udah ngerti lah gimana strateginya, gimana triknya gitu Bang Andra? Ya, setiap penugasan tentu kita punya keyakinan ya. Tapi memang dukungan yang diberikan oleh partai dan isu-isu kampanye yang kita bawa selaras dengan isu-isu yang dibawa oleh Pak Prabowo. Dan memori masyarakat Banten saat itu belum terlalu jauh jaraknya dengan Pilpres. Sehingga saya merasakan betul yang namanya Prabowo Efek itu. Karena hal-hal yang kami tawarkan adalah program-program perkuatan dari apa yang ada di program-program nasionalnya Pak Prabowo. Oke, jadi triknya adalah keselarasan program atau ada Prabowo Efek ini. Tapi dari Bang Andra sendiri pasti kan juga meskipun gini ya Bang ya, meskipun programnya mirip di partai yang sama, tapi kan pasti juga ada peluang di mana masyarakat mungkin memilih yang lain. Sosok Bang Andra sendiri pasti punya kekuatan. Kalau Abang menilai diri Abang sendiri, apa sebenarnya menjadi kekuatan seorang Andra Soni ini? Dalam konteks pilkada saya nggak bisa menilai itu ya. Dalam konteks pilkada saya menjalankan takdir saya aja. Saya menjalankan takdir saya, perintah diberikan kepada saya untuk maju sebagai calon gubernur dan awalnya sebenarnya calon wakil gubernur gitu. Awalnya calon wakil gubernur, tapi terus? Memang dalam politik itu kan ada diskusi-diskusi yang kemudian mungkin tidak ada titik temu dan kemudian berlanjut saya maju sebagai calon gubernur. Nah dalam rangka itu ya saya bekerja memaksimalkan waktu yang ada untuk berkampanye, menentukan visi misi, program-program yang disampaikan. Jadi yang teringat saya waktu itu adalah Pak Prabowo itu dengan Mas Gibran itu identik dengan makan siang gratisnya, ya kemudian berubah menjadi makan bergizi gratis. Nah kami juga ada namanya sekolah gratis. Sekolah gratis untuk SMA, SMK, SKH, satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten.
Dan alhamdulillah itu direspon juga oleh masyarakat. Kedua, saya melihat isu disparitas, isu disparitas pembangunan. Ada gap antara utara dan selatan, di mana pertumbuhan di daerah utara kemudian jauh timpang dengan selatan, dan ini lebih diakibatkan pembangunan infrastruktur yang belum merata. Sehingga isu lain yang saya angkat adalah pembangunan jalan desa sejahtera. Jadi saya punya program akronim dari Bangun Jalan Desa Sejahtera atau disingkat Bang Andra. Bang Andra. Ya, jadi Bang Andra. Jadi orang terbiasa itu jadi menempel juga mungkin ya. Mungkin. Saya secara teorinya saya nggak ini, tapi yang saya lakukan itu. Jadi dari yang tadinya orang nggak kenal, akhirnya saya acuannya pas saya ketemu anak-anak, mereka panggil Bang Andra menyala gitu kan. Dan alhamdulillah, nah tinggal bagaimana saya menjalankan semua janji-janji saya tersebut. Oke. Banten nih menurut Bang Andra berat nggak Bang? Ya, semua daerah kan pasti punya karakteristik masing-masing ya. Banten ini ya tentu berat karena pertama adalah penyangga ibu kota, bukan hanya penyangga dari sisi untuk wilayah pemukiman warga Jakarta, tapi juga penyangga untuk stabilitas keamanan di Jakarta. Jadi kalau kita mampu mengelola Banten dengan baik, ini akan memberikan supporting kepada stabilitas di wilayah ibu kota. Tantangan kita banyak. Tantangan kita pertama adalah kualitas sumber daya manusia kita. Kita ini terlambat membangun sumber daya kita, investasi di peningkatan kualitas sumber daya. Dan selama ini kita terlalu sibuk dengan urusan yang administratif, di mana kita selalu menyebut ini bukan kewenangan saya, ini kewenangan presiden, ini kewenangan bupati. Nah maka di masa kepemimpinan saya mencoba menjadi menjadi kurir ya, menjadi pengantar pesan atau menjadi perantara ya antara harapan-harapan kabupaten kota ya kepada provinsi dan tentu juga kepada pemerintah pusat. Dan ini yang menjadi strategi saya ke depan. Karena membangun dengan mengandalkan anggaran pendapatan belanja daerah Banten sendiri untuk mengejar ketertinggalan kita sangat jauh. Jadi memang harus kolaborasi. Jadi mengakomodir seluruhnya begitu ya Bang Andra. Bang Andra tadi menarik karena Bang Andra tadi sempat menyebutkan menjadi kurir. Nah ini kalau melihat dulunya, Bang Andra juga sempat berprofesi sebagai kurir ya? Lama saya, 98 sampai 2003 lah ya. 2003, 98 sampai 2003. Di perusahaan kurir ya. Iya, jadi tugasnya mengantar barang begitu ya, menggunakan barang dan surat. Dan surat, oke. Nah, dari kurir sekarang menjadi gubernur Banten. Ini kalau bisa merefleksikan begitu ya, momen-momen apa yang mungkin membuat Bang Andra itu memacu diri untuk bisa ada di titik sekarang? Apa yang paling Bang Andra mungkin syukuri? Dan apa titik baliknya mungkin kemudian sekarang mau berkarir di politik dan sekarang ada di titik menjadi gubernur Banten ini? Berencana ke arah sana sih nggak pernah. Nggak pernah berencana? Nggak pernah berencana ke arah sana. Tapi kan nggak ada kebetulan dong Bang? Ya bisa dikatakan begitu. Jadi saat saya menjadi kurir itu sebuah kebetulan memang. Saya sedang tidak punya pekerjaan di tahun 98. Sebelumnya saya buruh bangunan di salah satu apartemen dan hotel di wilayah Jakarta Pusat ya, Pecenongan. Terus kehilangan pekerjaan karena krisis sudah mulai. Tahun 98 itu? 97. Okay. Sedangkan saya baru mulai kuliah. Nah, sehingga ada kawan menawari saya untuk menjadi messenger. Ini messenger saya gunakan kalimat yang lebih biar kelihatan bagus aja. Padahal sebenarnya kurir, tukang mengantar surat. Nah, saya kerja di Mampang Perapatan. Tugas saya itu adalah jam 7 pagi saya harus sudah merapi-rapikan surat-surat sesuai dengan rute. Dan kemudian saya harus menyiasati nanti waktunya supaya pulangnya saya bisa ambil delivery dan pick up, ya, ngambil barang. Memang pada tahun 98 banyak usaha-usaha tumbang. Tapi karakteristik sebuah krisis ada juga memang jenis usaha yang berkembang. Salah satunya adalah kurir. Nah, di masa itu kurir. Jadi saya banyak ngantar dan ada beberapa hal yang menjadi internalisasi lah ya ke diri saya. Pertama masalah nggak boleh terlambat. Karena kalau terlambat saya pasti kena marah. Konsumen pasti marah. Sehingga perusahaan pasti merugi.
Maka saya selalu kalau sudah terjadwal saya jalankan. Kan kadang-kadang ada orang berpikir ini ntar aja, ini ntar sekalian dengan ini menebak-nebak ya apa yang bakal terjadi 5 menit atau 10 menit ke depan. Saya nggak lakukan itu, saya jalan aja. Jadi saya nggak pernah tahu 1 menit, 2 menit, setahun, 2 tahun ke depan itu apa. Jadi saya jalan aja. Jadi akhirnya ada satu prinsip ya sebenarnya diajarkan guru saya waktu SMP, guru matematika. Ini guru killer ya, guru matematika. Saya harus menyebut namanya sebagai bentuk penghormatan. Almarhum Bapak Abdul Tambu Bolon. Beliau guru matematika waktu saya di SMP Negeri 240 Jakarta. Dia selalu bilang don't wait tomorrow what you can do today. Gitu. Jangan tunggu besok apa yang bisa kamu kerjakan hari ini. Nah prinsip-prinsip itu saya jalankan sehingga ya saya nggak pernah punya target. Pokoknya ada kerjaan saya kerjakan, kerjaan saya kerjakan terus. Waktu saya sebagai kurir. Nah tentu sebagai gubernur berbeda. Saya kan harus punya target. Ya target saya adalah dalam 5 tahun, bukan 10 tahun. Kadang-kadang orang berpikir udah bicara 10 tahun. Kalau saya bicara 5 tahun. 5 tahun ini apa yang akan saya kerjakan. Dan alhamdulillah kami berusaha untuk mendeliver semua. Hubungannya kurir lagi, mendelivery semua janji kami. Sekolah gratis untuk SMA, SMK, SKH, alhamdulillah. Hampir 80.000 anak-anak lulusan SMP di Provinsi Banten yang saat ini menikmati program tersebut. Kami bekerja sama dengan 813 sekolah swasta, baik SMA, SMK, SKH. SKH ini adalah sekolah khusus, kalau dulu kita sebutnya sekolah luar biasa. SLB, ya. Jadi hampir 80.000 ini mengikuti program ini dan kami meyakini bahwa ini adalah investasi yang baik untuk sebuah wilayah karena dengan sendirinya nanti akan meningkatkan IPM ya salah satunya adalah lama sekolah, partisipasi sekolah dan keyakinan itulah yang membuat kami terus melaksanakan program-program penunjangnya dan program-program utama Pak Presiden terus itu kami harus backup terus. Salah satu adalah pemenuhan gizi anak-anak Banten. Sekarang sudah hampir 200 dapur yang berdiri di Banten dan banyak lagi yang sedang dibangun dan kami punya keyakinan di akhir tahun ini jumlah penerima manfaat dari program makan bergizi gratis Pak Prabowo ini akan lebih maksimal di Provinsi Banten. Dan penunjang yang kami berikan adalah sekolah gratis sehingga sekolahnya dibiayai oleh pemerintah. Makanannya juga disupport oleh pemerintah. Nah berikutnya tentu nanti akan kami siapkan beberapa program penunjang lainnya supaya berkesinambungan. Nah tentu salah satu cita-cita yang penting juga di Banten itu adalah terkait dengan desa. Provinsi Banten walaupun berbatasan langsung dengan Jakarta, jumlah desa kami lebih dari 1.200 desa. Dan kemudian desa kami ini masih ada sekitar 24 desa yang disebut tertinggal. Nah, kami sedang melakukan upaya-upaya supaya kami bisa mengentaskan permasalahan ini supaya desa kami tidak masuk ke desa tertinggal. Tapi banyak parameternya memang. Nah, kemudian desa sebagai bagian dari asta cita Pak Prabowo ke-6 membangun dari bawah atau membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Yang kami canangkan adalah bahwa untuk membangun sebuah desa atau desa untuk dijadikan sebuah desa yang sejahtera, salah satunya adalah infrastruktur. Karena masih banyak keluhan masyarakat terkait dengan infrastruktur. Kayak salah satu permasalahan di Banten juga terkait infrastruktur itu sendiri. Menurut saya ini bukan hanya di Banten, ya ini hampir di semua desa. Ya karena dana desa sangat terbatas, sehingga kolaborasi dengan kepala desa, kolaborasi dengan bupati, ini penting kami lakukan. Dan alhamdulillah hari ini kami telah melaksanakan 60 titik usulan jalan desa sejak kami dilantik. Dan kurang lebih panjangnya 83 km. Ini kan berarti harus berkaitan dengan banyak pihak, bupati dan lain-lain, berkolaborasi. Berkolaborasi itu Bang Andra, kedengarannya gampang dan mudah, tapi pasti eksekusinya ada saja tantangannya begitu. Apalagi dengan tadi Bang Andra cerita, Bang Andra tuh dengan pengalaman dulu kerja sebelumnya menjadi kurir dan lain-lain, pasti kan membentuk karakter yang menjadi lebih disiplin, lebih tegas, lebih keras. Sekarang bisa lebih fokus begitu kan. Ini ada kesulitan nggak Bang? Mungkin anak-anak buah Abang menjadi jadi terdampak begitu, kayak merasa aduh ini kok terlalu. Ya mungkin terbiasa ya karena saya selalu menerima kenyataan, menerima keadaan. Karena bagi saya kalau mengeluh malah mempersulit jalan saya. Jadi saat saya masuk sebagai gubernur, ya pejabatnya yang ada itu, kemudian fasilitasnya yang ada itu aja yang saya manfaatkan. Nah, ini lagi-lagi nih
quote saya waktu kecil. Utamakan fungsi daripada keindahan. Utamakan fungsi daripada keindahan. Jadi kadang-kadang ya udah fungsinya yang kita utamakan. Jadi kayak saya punya kepala dinas. Ini belum pas nih sama saya sebenarnya. Kan ada waktu untuk saya berdiskusi supaya dia bisa menyesuaikan, ya kan? Atau saya yang menyesuaikan. Yang penting targetnya bisa terrealisasi. Dan alhamdulillah ada yang bisa, ada yang enggak ya. Nanti barulah kita gunakan kewenangan kita, rotasi, mempromosikan orang lain dan sebagainya. Jadi saya terbiasa untuk tidak mengeluh gitu, karena kalau ngeluh itu jadi berat langkah kita. Jadi ya kita jalan aja. Jadi kalau ditanya tantangannya apa, ya konsekuensi ya. Pasti apapun tidur aja ada tantangannya kan. Betul. Dan kita juga bekerja dengan orang pasti ada plus minus, karakter yang berbeda. Tapi so far berarti sejauh ini nggak ada masalah yang berarti lah ya Bang ya. Masih bisa berkomunikasi dengan baik. Masih bisa berkomunikasi dengan baik. Artinya sudah punya visi, misi dan tujuan yang sama membangun Banten menjadi lebih baik. Kalau dulu kan visi misi gubernur, wakil gubernur. Kalau sekarang visi misi Provinsi Banten. Provinsi Banten. Jadi visi misi kita. Jadi kalau kita ngobrol ya sudah sama sekarang. Oke, jadi satu inilah ya, satu suara lah, satu pintu ya. Jadi nggak satu mau kemana, satu mau kemana. Nggak bisa lagi seperti itu. Oke, menarik ya. Banyak sekali tadi yang sudah dikatakan Bang Andra, apa saja yang sudah dikerjakan dan kedepannya apalagi yang akan dikerjakan dan lain-lain. Bang Andra, kalau kita ngobrol lagi nih tentang kehidupan pribadi Bang Andra, boleh kan? Iya, silakan. Karena Bang Andra ini banyak kisah hidupnya yang menarik. Nah, salah satunya adalah bagaimana Bang Andra bertemu dengan istri tercinta. Bang Andra kalau nggak salah ini udah mulai suka-sukaannya lah gitu ya sama istri itu dari SD ya Bang ya? Benar ya? Benar nggak sih? Kami satu SD. Kami satu SD. Terus? Ya mungkin waktu kecil kita kan merasa teman dekat. Itu kelas berapa Bang? Kok SD udah suka-sukaan Bang? Bukan suka-sukaan. Oh bukan. Saya ini murid baru. Oh, oke. Murid baru, kelas 5 SD, catur ulan 3. Aduh, masih catur ulan nih ya. Catur ulan ya, catur ulan 3. Oke. Dan saya pindahan. Dari Malaysia? Dari Malaysia. Orang taunya saya ini anak diplomat. Padahal saya ini anak imigran gelap, imigran ilegal, ya yang memang betul di Malaysia. Nah, saya berkendala dengan bahasa. Nah, pakai bahasa Melayu berarti ya? Ya berbahasa lah kendala. Bahasa sebenarnya bahasa Melayu sama Indonesia hampir sama hampir mirip iya. Cuma memang pronoun. Jadi guru-guru saya banyak yang dari Pulau Jawa. Jadi logatnya agak susah saya terjemahkan gitu. Nah, saya dibantu oleh beberapa teman. Nah, salah satu adalah istri saya. Nah, sekarang menjadi istri saya. Dia bantu saya gitu. Nah, dan istri saya ini kan punya asma ya dari kecil. Jadi agak minder gitu kan, terus mudah terkena alergi, debu dan sebagainya. Tapi waktu itu saya nggak tahu, saya tahunya setelah saya menikah. Oh gitu. Ya. Jadi ini orang kok merhatiin tapi nggak ngomong gitu. Ya tahu-tahu bikinin PR, kita minta juga enggak, ya senang aja gitu kan. Ya mohon maaf, kadang-kadang suka ngasih jajan. Jadi yang suka duluan kayaknya Bu Tina ya? Ya nanti dia marah kalau dia gitu. Ya kan? Terus oke. Dan lanjut, akhirnya Bang. kami satu SMP. Kemudian kami satu SMA. Oke. Ya waktu SMP itu kami dekat lagi kelas 2. Kelas 1, kelas 3 kami berbeda kelas. SMA kami terpisah kelasnya dan biasa kan SMA kan udah mulai mau remaja dan ya mulai nggak deket gitu. Mulai nggak deket. Kemudian saya pindah sekolah karena saya tinggal sama keluarga angkat sejak kelas 2 SMP. Saya pindah sekolah ke Jogja. Nah, saat saya pindah sekolah ke Jogja ya otomatis kita tidak lagi berkomunikasi. Nah, kemudian ya seterusnya sampai saya kerja jadi kurir dan sebagainya. Saya ketemu lagi pas saya jadi kurir. Oh gitu? Ya, di mana? Saya ketemu lagi itu saat teman-teman SD saya kasih tugas ke saya untuk nganter undangan reuni. Nah, reuni SD. Nah, saya keliling. Loh, saya kaget kok. Ini istri saya rumahnya pindah gitu kan. Dulu rumahnya di Radu Dalem. Pindah ke daerah Ciputat ya. Nah, dari situ mulai kenal, dekat lagi dan ternyata ya istri saya juga sedang berjuang menghadapi situasi ekonomi yang sulit juga saat itu keluarganya dan dia juga kuliah malam. Saya kuliah malam, beliau kuliah malam. Nah, kami kuliah diploma 3 ya. Kuliah malam sambil bekerja. Dia juga bekerja di sebuah perusahaan advertising. Akhirnya ya lagi-lagi
pengalaman sebagai messenger ini berguna sekali. Saya selalu menawarkan, modus saya menawarkan untuk antar jemput. Saya antar, karena nggak jadi beban kan. Itu bukan apa, kalau bagi saya itu bukan sebuah upaya kuat, tapi itu sebuah kebiasaan aja. Nah, saya sering antar. Nah, dalam sering antar itu, ya sering kejadian-kejadian. Salah satu adalah ban bocor. Saya nggak pegang uang. Mau minjem malu, ya kan, dan sebagainya. Dan itu ternyata ya kami bisa semakin dekat, dan akhirnya kami bangun sebuah komitmen, dan akhirnya terus bekerja. Saya akhirnya termotivasi waktu itu, kalau saya terus jadi kurir, ini gimana saya ke depan. Maka saya beranikan diri menjadi sales. Sales itu kan gak digaji, cuma berdasarkan komisi. Maka di perusahaan yang sama saya menawarkan diri jadi sales. Ya, motivasi dari istri, bukan istri yang menyuruh saya, tapi saya ngebayangkan, karena pertama saya udah tahu dia asma, dia harus punya obat break asma, dan saya nggak boleh galak-galak juga, karena orang asma kan nggak boleh di dalam stres, tekanan, dan saya harus memberi kenyamanan gitu. Yang saya bisa ya antar. Makanya motor saya tuh masih saya pelihara sampai sekarang. Masih ada? Masih, F1 ZR. Waduh. Borosnya minta ampun, tapi apa. Dan kalau bercanda sama istri saya itu, dia bisa tremor, ya kan? Getar. Tapi kenangannya banyak ya. Nah, lalu saya jadi sales, saya dianggap berprestasi, saya dijadikan kepala cabang, mulai muncul percaya diri. Wah, ini masa depan ada nih. Lalu terakhir saya dijadikan marketing manager di perusahaan itu. Luar biasa. Ya, akhirnya sampai suatu titik di mana akhirnya saya nggak cocok lagi sama perusahaan. Istri lah yang memotivasi saya. Udah, kamu buka usaha sendiri aja. Nah, saya buka usaha sendiri itu di rumah pertama kami. Ya, waktu itu anak saya baru umur 1 tahun, namanya Ferdi. Terus bukalah usaha di rumah tersebut. Mesin fax itu numpang ke wartel. Ya, sebelum warnet ada namanya wartel. Jadi kalau menerima 2.000, kalau mengirim 3.000 gitu. Nah, nomor telepon saya pakai yang dulu namanya Flexi Home gitu. Nah, itu jadi emang karena support istri. Jadi kalau orang bilang, saya pernah ketemu salah satu orang tua, dia bilang, istrimu bawa hoki loh katanya. Ya kan, ya saya nggak ini ya, tapi saya meyakini bahwa ya dia mendampingi saya tulus. Ya kan, saya juga banyak salah juga sama beliau, ya kan. Jadi saya bilang ya betul, memang dari SD. Ya, kalau namanya tulus sama istri, biasanya rezekinya juga lebih mudah, lebih lancar begitu ya. Jadi memang luar biasa loh, dari SD sudah kenal, SMP, SMA dan terpisah, akhirnya ketemu lagi ya. Mungkin insya Allah emang jodohnya begitu ya, Bang Andra. Saya memang agak ini ya, memori saya SD dan SMP itu agak lumayan kuat. Karena pertama SD saya pindahan, terus teman-teman baru di Jakarta pula. Dan saya lama di rantau, jadi pas pulang ke kampung sendiri itu seneng gitu, walaupun tidak tinggal dengan orang tua. Lalu SMP saya full 3 tahun, sehingga interaksi dengan teman-teman dan sebagainya itu tumbuh di situ. Nah, kalau SMA saya nggak ada, makanya orang bilang kan justru pas SMA. Masa SMA paling indah. SMA enggak. Kurang begitu ingat. Karena saya pindah-pindah. Kurang berkesan berarti ya, karena pindah-pindah. Pindah, sampai saya belum sempat tahu nama teman saya gitu kan. 3 tahun saya pindah-pindah. Tapi begitu SMP logat Malaysianya masih? SD saya udah bisa. Bahasa Indonesia. SD kelas 6 saya masih udah bisa. Bisa nggak Bang sekarang? Mungkin coba ngomong pakai logat Malaysia udah hilang. Dipaksain nggak bisa. Tapi udah hilang berarti ya. Ngerti, ya kan keluarga saya masih banyak yang di sana. Nah, Bang Andra, kan semua anak laki-laki namanya pakai Andra juga ya, Bang ya. Nah, itu kenapa, Bang? Memang kayak pengen, pokoknya nih kayak harus turunan semua anakku Andra, atau memang ada ada semacam makna di balik penamaan anak yang semua memakai nama Andra ini? Ya, istri aja. Istri yang mau malah. Jadi bukan dari Bang Andranya. Ya, kalau saya, karena anak saya laki-laki semua. Mungkin kalau anak saya perempuan pasti ada Tinanya. Anak saya laki-laki semua, 3-3-nya laki-laki. Yang pertama namanya Ferdi Andra, putra. Artinya Ferdi, putranya Andra. Kedua Raski Andra, Dwi putra. Ya, Raski dari kata rezeki lah, maksudnya lebih. Yang terakhir Raffi Andra, putra. Ya putranya Andra lah gitu kurang lebih. Jadi memang dari istri ya maunya pakai nama Andra. Baik. Nah, kalau ini Bang yang tentang
Bang Andra sama Ibu ini menabung membeli rumah pertama, kan di riset dulu kan begitu ya Bang. Pakai uang arisan ya, 300.000 kalau nggak salah ya Bang Andra ya. Nah itu gimana ceritanya Bang? Ada mungkin dari tadi tuh seru dengerin cerita Bang Andra karena banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Nah mungkin ada pelajaran yang bisa kita petik juga nih Bang terkait nabung 300.000. Motivasi juga mungkin buat kita kan yang mau beli rumah. Ya 300.000 itu tanda jadi. Tanda jadinya. Ya, kemudian ini di sini kan ada stafnya tetangga saya. Oh, gitu. Masih kecil sekali, mungkin dia lahir di sana kali. Jadi saat kami sudah berencana menikah. Istri saya kebetulan customer service di sebuah perusahaan namanya PT Aneka Trans. Ya, pimpinannya namanya Mr. Kim, orang Korea. Nah, saya di PT Transpatindo Abadi Sejahtera. Nama bosnya namanya Pak Laksono. Beliau masih sehat, alhamdulillah. Terakhir beliau mengucapkan selamat kepada saya melalui WA. Oke. Ikut bangga katanya gitu. Nah, kami kan bukan berasal dari orang kaya ya, jadi nggak punya uang besar gitu. Nah kebutuhan rumah, saya waktu itu berpikir begini, kalau saya ngelamar istri saya, kalimat pembuka saya apa ya gitu. Akhirnya terpikir oleh saya harus punya rumah dulu. Jadi kalau saya ketemu sama mertua, calon mertua, saya tinggal bilang, Pak, saya nggak punya apa-apa, tapi saya sudah punya rumah, maka saya mau melamar anak Bapak. Dan itu saya praktekin, benar. Gitu. Karena kebetulan orang mertua saya nggak punya rumah. Nah, jadi kita cari-cari, saya mau cari Bintaro segala macam udah pasti nggak mungkin gitu. Sehingga saya cari perumahan-perumahan kecil. Nah, dapatlah saya di perumahan Pondok Lakah Permai namanya di wilayah Ciledug, dan kebetulan Ciledug itu adalah tempat saya tinggal pernah dengan kakak saya. Waktu itu saya masih ingat nama marketingnya Hareri, itu saya ingat banget. Hareri. Masih berkesan ya sampai. Nggak, saya agak lumayan mengingat nama-nama seperti itu ya. Oke. Nah, dan waktu itu saya tanda jadi 300.000. Rupanya calon istri saya waktu itu ikut arisan. Dan banyak dia ikutnya. Kecil-kecil memang. Ya kan 50.000 sekian banyak. Nah setiap dapat dia nggak info ke saya. Nah saya nekat aja tanda jadi. Seminggu kemudian kan saya ditagih. Waktu itu saya masih bisa ngeles kan. Dengan alasan-alasan akhirnya saya dipindah. Bookingan saya yang tadinya di sini digeser, sampai digeser 3 kali, sampai yang terakhir. Dilalahnya, digeser yang terakhir berubah juga side plan-nya perumahan tersebut. Yang tadinya saya dibuang gitu, itu malah jadi jalan utama. Maka rumah saya blok A1, rumah pertama. Blok A1, harusnya A1 itu kan di pintu masuk. Ini malah bukan di pintu masuk, jadi A1. Nah dari arisan tersebutlah istri saya akhirnya ngomong, dia buka, nih kita udah punya uang. Jadi sebenarnya karena istri saya, bukan karena saya kalau saya boros, karena istri saya. Oke, jadi ini ada andil juga dari istri selain dari Bang Andra juga begitu ya, untuk rumah ini berdua kerja, lah ya. Oke, nah. Rumah kami sampai sekarang masih saya tempati. Masih sampai saat ini? Tanah tipe 36, tanah 90, kelebihan tanah 20 meter. Dan itu menjadi rezekinya Bang Andra dan istri itu ya. Kantor pertama saya masih ada fotonya tapi aduh. Nanti mungkin bisa dikasih ke kita, nanti kita tampilin untuk dikasih lihat kepada penontonnya Penjaga Harapan nih. Nah, Bang Andra dengan begitu banyak cerita menarik di kehidupan Bang Andra ya, dari mulai mungkin sekolah pindahan dari luar negeri, bertemu istri, memilih ataupun harus bekerja yang mungkin saat itu kan tadi Bang Andra cerita ya sempat keluar dari pekerjaan dan akhirnya memilih untuk menjadi kurir dan lain-lain begitu. Apa yang Bang Andra kemudian bisa ambil pelajaran? Apakah ini memang takdir itu kan memang bisa diubah, tapi bagaimana dengan kita sendiri gitu. Tapi kalau Bang Andra melihat seluruh perjalanan hidup Bang Andra, bagaimana Bang Andra memaknai dan mungkin bisa berbagi apa sih sebenarnya pelajaran hidup yang orang juga jangan sampai hilang semangat atau down. Ini sebenarnya bukan cocokologi ya, tapi terserah nanti pemirsa juga menganggap itu cocokologi. Jadi saya belum selesai tadi ceritanya. Jadi saya dekat dengan istri, saya antar ke sana sini, sekolah dan segala macam. Rupanya dia nggak nerima saya. Ya, kan? Ya,
ya mungkin dia pertimbangkan kan, kalau waktu kecil mungkin kita suka karena orang baik segala macam. Tapi kalau udah besar kan pertimbangannya pasti banyak ya. Apalagi keadaan segala macam. Nah di situ saya sampaikan, selama masih ada peluang 0,001%, saya akan berusaha. Saya selalu sampaikan begitu sama beliau. Jadi cocok dengan nama podcast ini, Memelihara Harapan. Saya terus memelihara harapan. Memelihara harapan. Ya, kenapa saya mau bekerja? Saya walaupun jadi messenger, apapun yang saya kerjakan, saya tetap melihara harapan. Karena kalau kita kehilangan harapan, maka kita akan kehilangan arah. Jadi saya terus menjaga harapan. Makanya kenapa kalau saya ke daerah, saya kunjungan, saya ketemu dengan masyarakat, itu selama masyarakat masih berharap kepada pemerintah, maka ini masih benar gitu. Maka mereka saat program Bang Andra kita sampaikan, baru mulai kita luncurkan sudah 420 usulan. Ya, itu dari pemerintah kabupaten kota, belum usulan dari pemerintah, dari masyarakat langsung. Nah, tentu saya terus memelihara harapan. Salah satunya adalah saya berusaha minta bantuan ke pemerintah pusat melalui proposal, melalui usulan dan sebagainya. Karena kalau saya nggak pelihara harapannya, saya akan down. Karena jalan desa itu banyak sekali. 5 tahun nggak akan selesai. Tapi harapan kan harus dipelihara. Saya kejar terus, saya jalan terus. Maka penting, makanya cocok sekali dengan nama podcastnya. Penjaga harapan. Kalau saya memelihara harapan. Pemelihara harapan. Saya memelihara harapan. Nggak hanya menjaga tapi dipelihara begitu ya. Jadi jangan sampai kita sudah berhenti berharap udah. Karena kalau nggak ada harapan, kita hidup untuk apa tujuannya? Nggak ada arahnya. Nah tadi Abang katakan juga, ini kan mungkin belum setahun ya Bang ya? Baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Tapi kemarin ini Bang ada survei kepuasan publik begitu, dan Abang tuh ditempatkan yang terendah di Jawa. Bagaimana Abang merespon ini? Bagi saya sih sebenarnya bukan 100 hari itu sebenarnya bukan jadi acuan, tapi karena ini sudah umum di Indonesia, ya tentu saya harus merespon. Bagi saya yang penting bukan ke sayanya, tapi ke Pak Prabowo-nya. Ya kan? Saya senang sekali Pak Prabowo approval rate-nya tinggi, ya, kepuasan masyarakat atas program-programnya tinggi. Nah, kalau terkait dengan survei yang dilakukan terhadap beberapa kepala daerah di Pulau Jawa, ya itu menjadi sebagai bahan evaluasi kita aja gitu. Ya apa yang harus kita lakukan. Nah kan 6 bulan ini, setelah 6 bulan pasti kan ada yang survei lagi ya, kita lihat nanti. Artinya gini, kita kan bukan hidup di ruang kosong ya. Banyak orang yang memperhatikan, banyak orang yang peduli, banyak orang yang nggak peduli. Jadi kita nggak boleh alergi juga terhadap penilaian-penilaian orang. Ya sebagai kepala daerah persepsi penting, tapi kinerja lebih penting lagi. Jadi ini sebagai bisa dikatakan evaluasi cambukan juga untuk Bang Andra. Nah ketika dievaluasi seperti itu Bang, 100 hari begitu ya. Ini kan baru 100 hari kan kurang lebih berarti 3 bulan ya. Waktu itu disurvei 80 hari. 80 hari. 83 atau 84 hari. Kalau begitu cambukan dari yang Abang dapatkan ini sekarang apa yang kemudian evaluasinya Abang? Pertama, 100 hari itu sekolah gratis itu baru bisa dieksekusi. Sekolah gratis itu baru bisa dieksekusi di tahun ajaran baru. 100 hari saya belum tembus. Belum sampai tahun di ajaran situ. baru. Setelah tahun ajaran baru, SPMB, sistem penerimaan murid baru di Provinsi Banten, alhamdulillah. Ya ada keluhan-keluhan, tapi kan bisa kita atasi karena kita sudah punya solusi sekolah gratis. Jadi saya tidak memaksa untuk sekolah negeri itu muridnya lebih dari 36 orang. Karena saya pernah ngerasain sekolah. Kalau muridnya terlalu banyak itu bukan fokus sekolah kita malah. Ya kan akhirnya kita punya kesibukan sendiri-sendiri di dalam kelas kan gitu. Nah, kedua program Bangun Jalan Desa Sejahtera. Objek survei atau yang disurvei kan posisinya ada di kota ya. Program saya memang lebih banyak menyasar desa. Saya harus akui itu. Nah, sekarang kami juga sudah mulai fokus juga terkait dengan kolaborasi penanganan banjir. Sehingga saya juga banyak dengan teman-teman bupati, wali kota yang perkotaan. Baik. Dengan banyaknya pembangunan, infrastruktur dan lain-lain, ini kan juga akan banyak proyek gitu istilahnya, Bang. Nah kemarin ini kan juga sempat ada video viral soal dugaan jatah proyek. Nah ini bagaimana tanggapan Abang terhadap isu terkait dengan viralnya jatah-jatah proyek? Kalau di pemerintahan Banten sendiri, Cilegon ya? Kalau di pemerintahan Banten sendiri bagaimana Abang kemudian memastikan bahwa
jatah-jatah proyek seperti ini itu tidak ada atau bersih? Ya, pertama saya bilang tadi bahwa visi misi Gubernur Banten, visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur bukan lagi menjadi visi misi kita aja, tapi sudah menjadi visi misi daripada seluruh aparatur pemerintah Provinsi Banten. Visi kita kan Banten maju, adil, merata, tidak korupsi. Merujuk apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, tidak ada satu daerah manapun, satu wilayah manapun yang akan maju pembangunannya bila mana masih ada korupsi. Nah, ini selalu saya tekankan kepada teman-teman ASN, kepada semuanya, dan berusaha kita jangan menyentuh hal-hal yang berbahaya seperti itu, karena nanti hasil pembangunannya tidak bisa maksimal. Nah, alhamdulillah Kopsubgah KPK juga memberi bantuan dengan banyak melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian pendampingan terkait dengan perencanaan, karena ada 8 wilayah yang rawan korupsi itu, salah satu adalah perencanaan, ya, dan kemudian terakhir itu adalah pengadaan barang dan jasa. Dan hari ini pemerintah Provinsi Banten sangat terbantu dengan hadirnya KPK sebagai korsubgahnya gitu, dalam rangka mencegah itu. Oke, baik. Tadi beberapa kali kan Abang mention nama Prabowo Subianto begitu, dan Bang Andra sendiri bisa dikatakan cukup dekat dengan sosok Prabowo Subianto, dengan Presiden Prabowo. Secara personal sih tidak lah. Tapi ada kedekatan personal seperti apa dengan Pak Prabowo? Nggak ada, saya kader biasa. Saya kader biasa, kebetulan saya ketua DPD, ya kan. Tapi pernah beberapa kali bertemu. Oh ya. Nah, itu biasa apa yang mungkin ada momen khusus atau yang berkesan dengan Pak Prabowo? Saya dinyatakan terpilih, kemudian saya dapat kesempatan untuk berjumpa beliau. Oh enggak. Pertama video call, ya, beliau video call. Video call langsung berarti video call ya, pada saya ingat itu tanggal 29 November, 2 hari setelah dia mengucapkan selamat. Kemudian dia berpesan, awas kau jangan korupsi, lebih baik kau tetap miskin tapi terhormat. Kurang lebih itu pesannya, dan saya akan jadikan itu sebagai panduan saya. Jadi lebih baik kau tetap miskin tapi terhormat. Nah, kedua, saat saya dapat kesempatan ketemu lagi, ya, mengucapkan terima kasih, beliau sampaikan ke saya bahwa tidak ada larangan seorang anak petani bisa jadi gubernur. Jadi kau harus kerja keras, gitu kurang lebih. Dan awas kau kalau korupsi. Nah, itu selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Itu ditekankan berkali-kali ya, jangan korupsi, jangan korupsi. Dan kami sebagai kader memang, kalau beliau pidato, kalau beliau ngasih pengarahan, ya selalu kami simak, kami dengarkan. Ya. Dan setelah akhirnya menjalankan tugas sebagai gubernur, pernah juga tidak mungkin ada komunikasi dan Pak Prabowo atau Presiden Prabowo ini menyampaikan kesan-kesan terhadap mungkin apa yang sudah dilakukan sejauh ini oleh Bang Andra? Pak Prabowo kan general ya, dia nggak personal gitu. Jadi general nggak ada ke saya secara khusus, nggak ada. Tapi kan pasti kan beliau punya mata dan telinga untuk seluruh wilayah gitu. Jadi, dan kerja saya bukan untuk menarik simpati atau bukan menarik atensi beliau, tapi kerja saya memang menyelesaikan permasalahan. Dan saya terbantu dengan programnya gitu. Contoh kayak makan bergizi gratis. Itu kalau maksimal di Provinsi Banten kurang lebih sekitar 15 triliun uang berputar. Itu lebih besar daripada APBD Provinsi Banten. 15 triliun tersebut 85%-nya untuk bahan baku. Dan kemudian melibatkan banyak orang kerja. Dan uang itu adanya di bawah berputar. Petani kita bisa ya makmur dan sebagainya. Jadi program-program beliau itu justru menguntungkan kita. Dan alhamdulillah beberapa parameter untuk awal-awal ini ya mudah-mudahan terus membaik. Di bulan April semester 1 pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten 5,19%. Saat itu nasional 4,97 kalau saya tidak salah. Kemudian di triwulan 2 pertumbuhan ekonomi kami 5,33%. Nasionalnya 5,12. Kemudian jumlah pengangguran Provinsi Banten tadinya peringkat 3. Sekarang sudah peringkat 5. Ya. Terus kemudian realisasi investasi di Provinsi Banten kami ditargetkan 119 triliun tahun ini.
alhamdulillah sudah terrealisasi sampai dengan semester 2 itu 51%. Kurang lebih sekitar 60 triliun. Jadi justru kami tumbuh dan ini itu karena program beliau gitu. Yang langsung berefek. Salah satunya adalah melanjutkan pembangunan Serang Panimbang, tol Serang Panimbang. Dan banyak hal lain termasuk MBG dan sekolah rakyat. Oke, baik. Nah, kalau dari Bang Andra sendiri ke depannya untuk Banten, harapan Bang Andra apalagi sebagai gubernur yang memiliki wewenang dan tentunya juga memiliki banyak hal yang bisa dilakukan begitu untuk membangun Banten sendiri. Apa, Bang Andra? Ya, kadang kalau kita suka mikir sendiri ya, kok saya bisa jadi gubernur ya? Gitu. Artinya ini rencana Tuhan dan saya nggak boleh sia-siakan. Saya bukan orang pintar, saya bukan orang hebat, tapi Tuhan menempatkan saya sebagai gubernur Banten dengan segala caranya, dan saya harus manfaatkan ini sebaik-baiknya. Maka apa yang saya janjikan kemarin ke masyarakat itu benar-benar harus saya wujudkan. Sekolah gratis harus konsisten, sekarang baru kelas 10, tahun depan 10-11, tahun berikutnya 10-11-12. Terus saya juga ingin meletakkan fondasi masalah kesehatan. Hari ini Provinsi Banten salah satu yang diapresiasi terkait dengan eliminasi TBC. Indonesia sekarang nomor 2. Kami harus mengkampanyekan itu. Jadi dasar-dasar yang diletakkan sekarang. Jadi saya berharap mudah-mudahan nanti kepemimpinan ini kan harus berkelanjutan. Ya nanti bisa dilanjutkan sama yang lain. Jadi saya fondasi. Makanya jalan desa itu target saya. Karena saya orang desa ya. Jadi kalau jalan desa itu maka transportasi di desa akan tumbuh. Kemudian konektivitas akan terjadi. Masyarakat terpelihara harapannya. Ya kan. Dan sejahtera insya Allah. Oke, itu kan harapan dari Bang Andra. Ya. Kalau pesan yang bisa Bang Andra sampaikan kepada masyarakat Banten, ini kita melepas dulu nih atribut politisnya. Abang Andra sebagai seorang Andrasoni, seorang anak petani yang benar-benar memulai dari nol, apa yang bisa atau apa yang ingin Bang Andra sampaikan kepada masyarakat Banten? Ya, saat orang selalu bertanya ke saya tentang masa lalu saya, sebenarnya kadang saya agak khawatir untuk diulang-ulang. Tapi kalau tujuannya untuk memotivasi, maka kesempatan ini saya mau pakai bahwa saya berharap mudah-mudahan anak-anak muda Banten itu yakin dan percaya bahwa setiap keringat itu pasti tidak akan sia-sia. Maka teruslah berusaha, terus memelihara harapan, dan yang pasti semangat. Oke. Terus memelihara harapan. Apa yang bisa dikerjakan hari ini jangan ditunda tadi ya Bang ya. Don't wait tomorrow what you can do today. Oh itu dia. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Andra sudah hadir, sudah banyak memberi cerita yang inspiratif dan juga sudah menjabarkan apa saja yang sudah dilakukan. Semoga apa yang menjadi program, apa yang dikerjakan saat ini kita bisa rasakan atau khususnya masyarakat Banten. Saya ini sebenarnya adalah warga dari Bang Andra juga, tinggal di Banten juga, Bang. Oke. Jadi semoga ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan dapat terwujud semua program-program yang sudah dibuat oleh Bang Andra. Terima kasih dan itulah perbincangan kami di Penjaga Harapan di episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Penjaga Harapan di episode berikutnya. Sampai jumpa. Thank you, Bang.